أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asatidzah dan ustadzat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan memulai daurah kita, daurah 2 hari menjelang Ramadan, dari kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab Shiyam, dan juga insyaallah kitab Talkhis Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini tercatat sebagai amal salih dan bentuk kegembiraan kita akan datangnya bulan Ramadan, dan juga usaha kita dalam memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Untuk hari yang pertama ini kita akan membahas kitab Shiyam dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, untuk teknisnya ya ada di antara antum yang membaca hadisnya, dan kalau perlu mungkin terjemahnya. Kemudian kita jelaskan secara singkat hadis-hadis tersebut dan kita ambil faedah darinya. Nah, ada yang cukup di situ. Nah, baik. Ustaz Asep, antum sini. Ustaz Asep dulu, antum baca. Di sini duduknya sini. Oke, ya. Fadhal, dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shiyam min Umdatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Baik. Al-muallif yang menyebutkan kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam. Kitab itu jama'nya adalah kutub, dan kitab secara bahasa artinya al-jam'u, ya, yaitu mengumpulkan. Maka maksud daripada kitabus Shiyam yakni kumpulan hadis-hadis sekitar permasalahan puasa, ya, kumpulan hadis-hadis sekitar permasalahan puasa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya
Umdatul Ahkam ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah kumpulan daripada hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, atau yang terdapat pada salah satu dari keduanya. Ya. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya, atau salah satu dari keduanya. Yakni satu hadis bisa jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Al-Muallif rahimahullah akan menyebutkan hadis-hadis di dalam kitab ini, ya, kumpulan hadis-hadis sekitar puasa. Kitabus Shiyam. As-Shiyam ini bisa merupakan bentuk jamak dari saum siyam, nah, yang berarti secara bahasa adalah al-imsak 'anil syai', yaitu menahan dari sesuatu. Ya, menahan dari sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Surat Maryam ayat yang ke-26. Ya, Allah berfirman tentang Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma," sesungguhnya aku telah bernazar, ya, untuk Rabbku, untuk Ar-Rahman, sauman, berpuasa. Ya, yang dimaksud berpuasa di sini artinya menahan diri dari bicara. Menahan diri dari bicara, falan ukallimal yauma insiya, dan saya tidak akan berbicara, ya, kepada seorang pun. Adapun secara istilah, puasa ini adalah at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wal muftirat, yaitu beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa, yang mana ini dilakukan dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini makna puasa secara istilah. Karena puasa ini adalah ibadah, maka ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ya, dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Surat Al-Baqarah 183, sampai firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, yakni hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Maka hendaknya dia berpuasa. Ini menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamahu, telah datang pada kalian bulan yang mulia, ya, bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, yang Allah wajibkan atas kalian puasa
di dalamnya. Maka puasa Ramadan ini merupakan kewajiban, ya, salah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, ya, yaitu bunul Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara, salah satunya adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriyah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan selama hidupnya, selama itu sebanyak 9 kali. Ya, ini ijma ulama. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa 9 kali, ya, puasa Ramadan 9 kali dalam seumur hidup beliau. Karena Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah dan beliau meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Dalam berpuasa Ramadan maka ada adabnya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di mana Nabi bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Tidak boleh, janganlah kalian mendahului Ramadan. La taqaddamu, aslinya itu la tataqaddamu, taknya 2, ya. Karena ini fi'il mudhari majzum. Taqaddama yataqaddamu, anta tataqaddamu, ya. La taqaddamu aslinya itu la tataqaddamu, kemudian taknya dibuang satu menjadi la taqaddamu, ya. Seperti kata taladha, ya, naran taladha, ini aslinya tataladha. Nah, dibuang tak satu. La taqaddamu artinya janganlah kalian mendahului Ramadan, yang mendahului puasa Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumain, dengan puasa sehari atau puasa 2 hari sebelumnya. Ya, janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Nah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan al-hikmatu fi, maka hikmah di dalam larangan ini adalah at-taqawwa bil fitri li Ramadan liyadkhula fihi biquwwatin wa nasyad. Di antara hikmah larangan untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari adalah agar dia kuat, ya, agar dia kuat dengan makan, ya, sebelum Ramadan, dan dia masuk ke dalamnya dalam keadaan semangat, ya, kuat dan juga semangat. Nah, ini di antara hikmah daripada dilarang mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa. Berkata Al-Aini, li'anna al-hukma uliqa bir-ru'yah, karena hukum ini, yaitu hukum puasa Ramadan, itu dikaitkan dengan melihat hilal. Faman taqaddamahu bi yaumin aw yaumain faqad hawala ta'na fi dzalikal hukm. Maka orang yang mendahuluinya, yang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, berarti dia orang yang mencoba untuk mencacati hukum tersebut, ya. Dan Nabi SAW mencukupkan dengan menyebutkan puasa sehari atau 2 hari karena ini yang sering terjadi dari orang-orang yang menghendaki untuk puasa sebelum Ramadan. Yakni larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari 2 hari itu bukan batasan, ya. Bukan berarti kalau mendahulinya 3 hari boleh, atau mendahului puasa 4 hari sebelumnya boleh, ya. Nah, bukan begitu. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi, orang itu mendahului puasa
sebelum Ramadan itu sehari atau 2 hari. Dan ini dilarang, ya, karena dia menyelisihi syariat. Ya. Di dalam kitab Hilyatul Awliya dari Ubaid Al-Laham berkata, kuntu amshi ma'a Sya'bi. Saya pernah berjalan bersama Asy-Sya'bi. Ya, kemudian berdiri kepadanya seorang laki-laki dan berkata, wahai Abu Amr, apa yang Anda katakan atau apa pendapat Anda tentang suatu kaum yang mereka berpuasa, ya, sehari sebelum Ramadan dan setelahnya? Kemudian ditanya kenapa demikian, dia mengatakan agar tidak hilang darinya sesuatu pun dari bulan Ramadan. yakni ada orang yang berpuasa sehari sebelum Ramadan karena ditakutkan Ramadan ya sudah datang dan dia tidak mengetahuinya. Yani maksudnya begini, pada tanggal 29 Sya'ban ya dilakukan ru'yah. Kalau tidak kelihatan karena adanya mendung yang menghalangi penglihatan dari hilal tadi, maka boleh jadi besok hari adalah tanggal 30 bulan Sya'ban, dan boleh jadi pula besok adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Karena sebenarnya hilal sudah ada, cuma tidak kelihatan karena adanya awan ini. Kan mungkin, kan ada kemungkinan. Maka daripada ya kita ketinggalan satu hari Ramadan ya karena kita mengira hilalnya belum ada padahal sudah ada, maka mendingan kita puasa dulu sebelum Ramadan untuk berjaga-jaga. Jangan-jangan puasa ini adalah puasa Ramadan, maka dia pun puasa sebelumnya. Jangan-jangan hari ini adalah hari awal bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, maka dia pun puasa sebelumnya. Ya, sehari ya sebelum Ramadan. Atau sehari setelah Ramadan, ya. Kalau misalnya tanggal 29 dia tidak bisa melihat hilal, berarti besok harusnya nggak boleh puasa. Karena karena masih ini Nabi SAW menyuruh agar kita menggenapkan Sya'ban menjadi 30 ya. Nah, maka dia pun tidak puasa. Tapi boleh jadi hari itu memang sudah tanggal 1. Makanya daripada memang hari itu tanggal 1 dan kita tidak berpuasa, mendingan kita qadha saja nanti. Walaupun harinya dia puasanya 29. Karena bulan dalam Hijriyah ini kan ada 29 atau 30. Ya. Bulan dalam Hijriyah itu antara 29 sampai 30. Ternyata Ramadan, dia puasa Ramadan 29 hari. Ternyata dia puasa Ramadannya 29 hari. Kan ada kemungkinan memang Ramadan itu cuma 29 hari, ada kemungkinan pula 30 hari. Ya. Karena hari yang pertama itu masih syak, masih diragukan. Karena pada tanggal 29 Sya'ban dia nggak bisa melihat gara-gara ada awan yang menutupi pandangan dari hilal. Nah, besok boleh jadi Ramadan 30 hari. Maka dia pun puasa sehari setelah Syawal untuk muqadha. Ya. Nah, ini ada kasus seperti ini. Ya, maka Asy-Sya'bi mengatakan hakadha halakat Banu Israil yuqaddimu qabla asy-syahri yawman wa ba'dahu yawman. Beginilah karena inilah orang-orang Banu Israil dahulu binasa, yaitu dengan mendahului ya puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Maka akhirnya mereka pun puasa, ada yang puasa 31 hari, ada yang puasa 32 hari. Kalau misalnya dia mendahului puasa dengan 2 hari sebelumnya ya, dia puasa duluan 2 hari sebelum Ramadan.
berarti dia puasa 32 hari. Kalau Ramadannya 30 hari, 30 hari. Kalau dia mendahului sehari dengan puasa, berarti dia akan puasa 31 hari. Ya, 6. Falamma dhahaba dhalikal qarn ja' qaumun akharun. Maka ketika generasi yang pertama ini telah hilang, sudah meninggal dunia, datang generasi berikutnya, ya, fataqaddamu qabla syahri biyaumain wa ba'dahu biyaumain. Maka mereka puasa 2 hari sebelumnya dan 2 hari setelahnya untuk berhati-hati, hatta samu 34 yawman hatta balagha samuhum 50 yawman. Sampai generasi berikutnya ditambah harinya menjadi 34 sampai 50 hari. Ya, sampai 50 hari karena terus ditambah. Maka beliau kemudian menegaskan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, ya, dan berbukalah kalian karena kalian melihat hilal. Ya, karena kalian melihat hilal. Dan ini juga dalam rangka menyelisihi orang-orang Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, berpuasa dengan melihat hilal atau menggenapkan hari Sya'ban menjadi 30. Sementara orang-orang Syiah itu menambah sehari sebelum Ramadan. Karena mereka berpendapat bahwa kata li dalam kalimat ini sumu li ru'yatihi. Li ini menunjukkan waktu. Ya. yakni berpuasalah ketika Anda melihat hilal. Hari ini adalah hari untuk melihat hilal, ya, karena waktu untuk melihat hilal, ya, berpuasalah karena waktu untuk melihat hilal, yakni Anda puasa pada tanggal 29 Sya'ban, ya, karena itu waktu untuk melihat hilal. Nah, maka mereka berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sementara kita, ya, mengartikan bahwa li di sini adalah li ta'lil, untuk alasan, ini sebab, menunjukkan sebab, yakni berpuasalah disebabkan karena engkau melihat hilal. Nah, baik. Jadi faedah hadis ini yang pertama, larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Ya, Nabi mengatakan illa rajulan kana yasumu shaman falyasumhu, kecuali seorang laki-laki yang dia terbiasa untuk puasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Yani kalau orang tersebut memang adalah orang yang menjaga puasa sunnahnya, kemudian pas giliran puasa sunnahnya itu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia tetap dibolehkan untuk berpuasa di hari tersebut. Seperti orang yang puasa sunnah Senin Kamis, ya, misalnya, dan Ramadan itu bertepatan pada hari Selasa, ya, maka harusnya larangan hadis ini melarang Anda berpuasa di hari Ahad atau di hari Senin. Tapi karena Anda adalah orang yang terbiasa untuk berpuasa sunnah Senin Kamis, maka ada keringanan bagi Anda untuk tetap berpuasa sunnah, ya, di hari Seninnya. Nah, ya, ini ada rukhsah, ya, bagi orang yang terbiasa untuk puasa supaya dia tetap melakukan puasanya. Nah, dan hadis ini juga memberikan faedah agar kita mempersiapkan diri kita dengan baik, ya, dengan semangat, ya, akan kedatangan bulan Ramadan, ya, akan kedatangan bulan Ramadan. Karena orang-orang yang mereka berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, mereka itu melakukannya dikarenakan dalam rangka apa? Ini bergembira, semangat untuk berpuasa bulan Ramadan, ya, sehingga semangat ini bisa malah justru menjerumuskan dia pada kesalahan karena tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Semangat itu dianjurkan, akan tetapi semangat Anda harus dibimbing dengan syariat, dibimbing dengan ilmu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمّا عليكم فاقدروا له متفق عليه. Nah, hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya pula, yakni hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika kalian terhalang ya oleh awan untuk melihatnya, faqdurulah, maka kira-kirakanlah ya iya, maka kira-kirakanlah dia, ya kira-kirakanlah untuknya, yakni untuk Sya'ban ya, dan juga untuk Ramadan. Hadis ini menegaskan kembali bahwasanya Ramadan itu ditetapkan dengan melihat hilal. Ya, untuk menetapkan awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Dan jika tidak bisa melihat hilal karena terhalang ya oleh awan, maka hadis ini menyebutkan faqdurulah, maka kira-kirakanlah ia, ya kira-kirakanlah untuknya. Nah, kata faqdurulahu, maka kira-kirakanlah untuknya, maksudnya adalah dengan menjadikan Sya'ban itu 30 hari. Ya, dengan menjadikan Sya'ban itu 30 hari dan juga menjadikan Ramadan 30 hari. Ya. Ya, ini ketika mau Syawal. Jadi tanggal 29 Ramadan kita lihat hilal. Hilal Syawal sudah muncul belum? Kalau hilal Syawal belum muncul, berarti besok puasa, masih puasa Ramadan. Nah, ya. Begitu. Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan, hamala jumhurul fuqaha ma fil hadits ala anna al-murad bihi ikmalul iddah 30. Jumhurul fuqaha ya, termasuk dalamnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yakni membawa makna uqdurulah, ya perkirakanlah untuknya, yakni maksudnya adalah dengan menyempurnakannya menjadi 30 hari, dengan menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari, sebagaimana ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lainnya yang nanti akan datang, ya sebagaimana ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Baik. Jadi hadis ini memberikan faedah bahwasanya wajibnya puasa Ramadan adalah ketika terlihat hilal. Yang melihatnya ini harus semuanya atau sebagian? Ya, melihatnya itu harus semuanya atau sebagian? Sebagian. Ya, kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang melihatnya, ya, dan persaksian mereka ini diterima, maka semuanya wajib berpuasa. Walaupun mereka yang sebagian lain nggak melihat, walaupun sebagian lain itu nggak melihat. Kewajiban untuk melihat ini adalah untuk sebagiannya. Jadi kalau sebagian sudah melihat, maka yang lain harus ikut puasa. Nah, jadi wajibnya puasa Ramadan adalah dengan tetapnya hilal, yakni jika kelihatan hilal maka wajib puasa, atau berlalunya 30 hari dari bulan Sya'ban. Ya. Nah, berlalunya 30 hari dari bulan Sya'ban. Ini tetapnya awal Ramadan dan juga awal Syawal, ya. Dengan menyempurnakan Ramadan 30 hari jika pada tanggal 29 Ramadan tidak terlihat hilal Syawalnya karena tertutup oleh awan, ya. Kalau nggak ada awan dan nggak kelihatan, ya jelas berarti besok tanggal 30. Ya, ini kan yang ditanyakan, kalau ada awan bagaimana? Kalau ada awan yang menghalangi kita dari melihat hilal, berarti sempurnakan Ramadannya menjadi 30. Nah, ya, untuk menetapkan awal Syawal. Baik.
Hadis berikutnya. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. طيب ini di Nah, sebelumnya ada penjelasan bahwa Abdullah bin Umar ini berpuasa pada bulan Ramadan ketika tidak bisa melihat hilal dikarenakan ada penghalang, ya, ini ada awan. Wa kana Ibnu Umar idza kana Sya'ban 29 nadhara fa in ru'ya fadzaka wa illam yara wa lam yahul duna manzarihi sahab aw qatarun asbaha muftiran wa in hala duna manzarihi sahab aw qatarun asbaha shaiman. Abdullah bin Umar kalau tanggal 29 Sya'ban maka beliau akan melihat hilal, ya, mencari, yakni berusaha untuk melihat hilal. Kalau terlihat, alhamdulillah, berarti besok 1 Ramadan. Dan jika tidak terlihat, sementara tidak ada awan yang menghalangi, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Tapi jika dia melihat, jika dia terhalang untuk melihat hilal oleh awan, ya, atau mendung, maka esok harinya dia akan berpuasa. Beliau itu akan berpuasa, ya, beliau akan berpuasa. Wa kana Ibnu Umar yuftiru ma'an nas wa la ya'khudhu bi hadzal hisab. Dan Abdullah bin Umar kalau berbuka itu bersama kaum muslimin dan dia tidak menganggap hitungan ini. Nah, ya, ini maksudnya begini. Abdullah bin Umar, salah sahabat yang mulia ini, kalau tanggal 29 Sya'ban dia berusaha untuk melihat hilal dan ternyata terhalang untuk melihatnya oleh awan, ya, jumhurul ulama berpendapat besok tanggal 30 Sya'ban. Jadi belum boleh puasa Ramadan. Ya, tapi Abdullah bin Umar berpuasa di hari esoknya. Ihtiyatan, untuk berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati. Karena boleh jadi hari itu adalah Ramadan dan boleh jadi juga bukan Ramadan. Maka untuk hati-hati beliau berpuasa, ya, di hari itu. Kalau misalnya di akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan, kaum muslimin secara umum berarti mereka baru puasa 29. Sementara Abdullah bin Umar berarti puasanya sudah berapa hari? 30, ya. Karena awal Ramadan kaum muslimin menyempurnakan Sya'ban jadi 30. Ya, berarti esok mereka belum puasa. Esoknya lusa baru mereka puasa. Sementara Abdullah bin Umar puasa dulu untuk berhati-hati. Kaum muslimin sudah puasa 29 hari Ramadan. Berarti Abdullah Umar puasa 30 hari. Ternyata besoknya kaum muslimin masih puasa karena hilal Syawal belum kelihatan. Berarti kaum muslimin akan puasa 30 hari. Nah, untuk Abdullah bin Umar, apakah beliau tetap puasa dengan kaum muslimin atau berbuka karena dia sudah berpuasa duluan? Karena beliau sudah berpuasa duluan, dikatakan wa kana Ibnu Umar yuftiru ma'an nas. Beliau akan berbuka bersama kaum muslimin. Ya, yakni kaum muslimin belum berbuka, dia enggak ikut berbuka. Karena puasa yang awal ini hanya puasa hati-hati, untuk berhati-hati. Ya. Nah, kalau itu Ramadan, alhamdulillah. Kalau bukan Ramadan, maka itu puasa sunnah. Ya.
Nah, karena mungkin beliau berniat, ya, saya puasa, dan jika hari ini, dan jika besok saya akan puasa, dan jika besok Ramadan, maka puasa adalah puasa Ramadan, dan jika besok bukan Ramadan, berarti saya puasanya sunnah. Ya. Nah, tapi nanti ada masalah dengan hadis tadi, la taqaddama Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain, ya. Nah, akan tapi Abdullah bin Umar juga suwam, orang yang banyak puasa. Ya, Abdullah bin Umar juga suwam, orang yang sangat banyak puasa sunnah. Ya. Nah, maka beliau akan puasa bersama kaum muslimin, berbuka bersama kaum muslimin maksudnya. Yani kalau kaum muslimin puasa 30 hari, maka beliau akan puasa 30 hari. Kalau begitu Abdullah bin Umar puasanya 31. Ya, beliau berpendapat yang itu enggak termasuk Ramadan, karena yang itu hanya untuk hati-hati saja. Ya, karena yang pertama tadi itu hati-hati saja. Nah, dan ini perbuatan dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, dan juga diriwayatkan oleh, dan juga riwayat dari Aisyah, ya, dan juga Abu Hurairah, ya, bahwasanya mereka berpuasa untuk berhati-hati. Ada yang menyebutkan bahwasanya adalah pendapat dari mazhab Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat ini, yakni puasa pada hari yang masih meragukan tadi. Ya. Karena mengartikan faqduru lahu, maka uqdurulah. Kata uqdurulah maksudnya adalah persempitlah dia. Persempitlah Ramadan, Sya'ban itu menjadi 29 hari. Karena kata qadar, ya, itu bisa berarti disedikitkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma idza mabtalahu faqudira alaihi." Adapun jika Allah mengujinya dan disempitkan, qudira, disempitkan, ya, maka faqdurulah bisa berarti disempitkan. Nah, jadi 29 hari saja sehingga besok 30. Ya. Nah, akan tetapi perkataan ini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, disebutkan dalam kitab Taisir Alam Syarh Umdatul Ahkam, bahwa riwayat yang menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad ini berpuasa, berpendapat berpuasa di hari Syak ini, riwayatnya lemah, ya. Tidak didapatkan riwayat dari Imam Ahmad, ya, bahwasanya beliau berpuasa di hari yang meragukan. Terlebih lagi ada athar dari Ammar ibnu Yasir, di mana beliau mengatakan, man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Orang yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah hadis tentang sahur, ya, di mana berkata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, baik, ini ada cetakannya agak beda. As-sahur dengan di fathah sinnya, sahur, adalah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu ini fi'il, ya. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam makan sahur, yakni dalam makanan sahur itu, barakah, ada keberkahan, ya, ada keberkahan. Nah, tasahharu fa inna fis sahur. Sahur, kata sahur dengan di fathah sinnya,
itu artinya makanannya, makanan yang dimakan di waktu sahur, di waktu sahar, ya, makanan yang dimakan di waktu sahar, itu namanya sahur dengan di fathah sinnya. Sementara kalau dengan di dhammah, ya, itu artinya perbuatannya, perbuatan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri, kalau dengan fis sahuri dengan di fathah artinya di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Kalau dengan di dhammah fa inna fis suhuri, dengan di dhammah sinnya artinya dalam perbuatan makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Nah, karena boleh jadi ada dua redaksi ini, tasahharu fa inna fis suhuri barakah atau fa inna fis sahuri barakah. Kalau sahur dengan di fathah sinnya artinya apa? Makanan yang dimakan untuk sahur, ya, untuk makan sahur, ya, untuk makanan yang dimakan pada waktu sahar, ya. Nabi mengatakan di dalam makan sahur itu barakah, ada keberkahan, barakatan, ada keberkahan. Kata barakah secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah, ya. Barakah itu artinya berkembang dan terus bertambah, itu secara bahasa, ya. Al barakatu artinya an-nama'u waz ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah, yakni bertambah kebaikan, ya, baik itu keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Keberkahan makan sahur itu banyak, ya. Di antaranya adalah mencocoki sunnah, ya, yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencocoki sunnah. Karena dengan makan sahur berarti kita mencocoki apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mukhalafatu ahlul kitab, untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka tidak makan sahur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar." Ya, perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Karena ahlul kitab juga wajib puasa, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian puasa tersebut, ya. Nah, jadi puasa ini juga wajib untuk ahlul kitab. Nah, ya, untuk ahlul kitab. Nah, ya, taib. Puasanya puasa apa? Ya, puasa Ramadan juga. Cuman dahulu namanya bukan Ramadan, ya. Dahulu namanya bukan Ramadan. Nah, dahulu namanya apa? Atiq, ya. Nah, puasa Atiq. Nah, kemudian dirubah, ya, menjadi Ramadan karena bulan tersebut bertepatan dengan bulan apa? Sangat panas, ya. Ramadan dari kata ramad yang artinya membakar, panas membakar, ya. Bulan itu bulan yang bertepatan dengan udara yang sedang sangat panas, ya, sehingga disebut Ramadan, ya. Nah, Ramadan artinya sangat panas, ya, mubalaghah dari kata Ramadan itu panas, ya. Ada yang mengatakan dia disebut Ramadan karena dia membakar dosa-dosa orang yang beriman yang berpuasa di bulan tersebut. Nah, ya,
Jadi ahlul kitab mereka dahulu kalau puasa mereka nggak ada sahur, karena mereka boleh makan dan minum selama mereka belum tidur. Jadi kalau sudah waktu maghrib mereka boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai mereka tertidur. Kalau sudah tertidur nggak boleh makan lagi. Dan ini awal puasa ya, ketika puasa ini diwajibkan di awal-awal, maka puasanya juga masih seperti ini. Ya. Nah, ada salah seorang sahabat yang dia berpuasa. Nah, dan hari itu dia kerja sangat lelah. Pulang ke rumah, dia bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Istrinya mengatakan tidak ada, tapi saya akan keluar untuk mencarikan buat Anda. Ya, ini kehidupan para sahabat dahulu. Ya, kalau kita pulang ada makanan enggak? Enggak ada, mungkin kita marah-marah. Ya, ngapain aja sih kamu di rumah? Ya, tidur terus ya. Ya, ke istrinya. Yang dahulu Anda punya makanan tidak, tapi saya akan carikan buat Anda. Ya, mungkin makanannya apa? Kurma, itu kan di sana, atau susu. Nah, begitu pulang tidak ada. Ya, istrinya keluar untuk mencari makanan. Begitu pulang suaminya sudah tertidur karena saking kecapean. Ya, maka istri mengatakan khaybatan lak, ya, betapa kasihannya Anda. Aduh, ruginya Anda ya. Anda belum makan malah sudah tertidur. Ya, maka bangun dia sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Ya, maka hari esoknya dia puasa tanpa makan dan minum. Akhirnya beliau ini pingsan di tengah hari. Nah, maka akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka para sahabat sangat bergembira karena mereka boleh makan dan minum dan menggalui istrinya sampai waktu fajar. Ya, nah, maka mereka sangat bergembira. Maka makan sahur ini adalah keberkahannya karena ini menyelisihi ahlul kitab, dan Nabi SAW sangat senang ya kalau perbuatannya ini menyelisihi ahlul kitab. Ketika Nabi SAW sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka Nabi diajak sama ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasara, ya, dengan mengatakan kalau bukan karena kami, Muhammad nggak tahu harus menghadap kemana dia sholatnya. Ya, ini karena mereka menyebut bahwa agama Muhammad itu agama buatan saja. Terus mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kenapa? Ya ikut-ikutan saja. Karena kalau bukan karena agama kami, dia nggak tahu harus kemana dia sholat. Maka Nabi senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan kiblatnya ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah. Maka pada akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghadap ke arah kiblat ya Ka'bah ketika mereka sholat. Dalam rangka apa? Menyelisih orang Yahudi. Dan Nabi SAW juga bersabda, khaliful yahud wan nasara nam ahful liha wa qassus syarib. Selisilah oleh kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan cara apa? Dengan cara memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Ya. Ini perbuatan yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, maka kita lakukan apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Karena orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan mungkin membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya. Dan kekasih kita adalah Rasulullah SAW. Ya, nah, Nabi SAW juga pernah datang ke Madinah. Ya, waktu itu beliau berpuasa Asyura. Ya, nah, maka dikasih tahu bahwasanya orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Nah, maka Nabi pun mengatakan nasumu ya qablahu, nasaumu yawman qablahu insyaallah. Ya, as-sanatal qadimah nasumu yawman qablahu. Tahun depan kita puasa sehari sebelumnya. Insyaallah.
Hanya saja beliau tidak sempat ya hidup sampai tahun depan. Naam. Beliau menginginkan apa? Menginginkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi ternyata juga puasa pada tanggal 10-nya bulan Muharram, maka beliau menambah sehari sebelumnya. Ya, atau sehari setelahnya dalam rangka apa? Mukhalafatul Yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Maka keberkahan dalam makan sahur ini adalah dalam menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Nah, ini dalam masalah agama, dalam masalah ibadah saja kita disuruh menyelisihi mereka, ya. Apalagi dalam masalah non ibadah, lebih-lebih, ya, lebih-lebih kita harus menyelisihi mereka. Nah, dalam masalah ibadah saja Nabi menganjurkan agar kita menyelisihi mereka. Puasa jangan seperti puasa mereka, tambah sehari biar nggak sama dengan mereka. Nah, padahal membuat syariat, ya ini membuat syariat itu nggak sembarangan. Nah, nggak boleh sembarangan, ya. Tapi tentunya beliau tidak membuat syariat dengan hawa nafsunya, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam membuat syariat saja, yang dalam masalah syariat saja kita disuruh untuk menyelisih mereka, apalagi dalam masalah yang lebih sepele, ya, yakni adat kebiasaan misalnya, maka kita harus menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari adat-adat mereka, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka, ya. Nah, dan ini yang hilang dari apa? Dari jiwa-jiwa kaum muslimin, terutama anak-anak mudanya. Ya, anak-anak muda mulai merasa tidak pede kalau harus memperlihatkan syiar Islam. Lebih-lebih lagi saat ini, ya, orang-orang yang memperlihatkan syiar Islam malah dimusuhi. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, ya. Nah, dan tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat, orang-orang yang mencoba untuk berpegang dengan sunnah, berpegang dengan din ini, itu akan dianggap asing, sehingga mereka dijauhi, ya, mereka akan dijauhi. Nah, ja'al islamu ghariban wa sayu'udu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali juga dalam keadaan asing, sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi akan dianggap asing, dan orang asing ini akan dijauhi oleh manusia, ya. Makanya disebutkan di dalam sunnah, ya, walaupun di dalamnya ada khilaf para ulama tentang derajatnya, ya, akan tapi secara makna tidak ada perselisihan bahwasanya al-qabidu al-mutamassiku bid-din kal-qabidi 'alal jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agama ini, dia seperti orang yang memegang bara di tangannya, ya, sangat berat, sehingga jarang orang yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keberkahan makan sahur adalah bisa bangun di waktu sahar, ya, bangun di waktu sahar. Dan waktu sahar ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan waktu untuk beristighfar kepada Allah, ya, oleh hamba-hamba Allah yang beriman, ibadur rahman. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Az-Zariyat, ya, tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, ya, yang penuh kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka berada di dalam surga, surga-surga, dan 'uyun, mata air, ya, di dalam surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, mereka berada di dalam surga-surga dan mata air di dalam surga, ya. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb-nya,
Kenapa? Sesungguhnya mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang jarang tidur. Yani sedikit tidurnya di malam hari. Ya. Nah, bukan berarti enggak pernah tidur, tapi mereka tidur di awal malam, kemudian di akhir malam mereka terbangun. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar mereka ini memohon ampunan. Maka dengan makan sahur kita terdorong ya untuk terbiasa bangun di waktu sahar, kemudian kita gunakan untuk memohon ampun ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun ya, kepadanya. Baik. Hadis berikutnya. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Nah, baik. Sebelumnya ada tambahan ya tentang hadis yang ini hadis yang keempat gak kecatat ya. Ini hadisnya 3 langsung 5. Nah, ada hadis yang sebelumnya dari Anas juga, dari Zaid bin Thabit, dari sahabat Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma qama ila shalah. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat. Qala Anas, qultu li Zaid. Anas berkata, saya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara azan dan waktu sahur dan makan sahur Nabi? Qala, Zaid menjawab, qadru 50 ayat, sekitar 50 ayat. Ya, sekitar 50 ayat. Yani jarak makan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan berdirinya beliau untuk salat subuh itu sekitar 50 ayat. Ya. Nah, di sini Anas bin Malik dengan jelas ya, dengan terang-terangan menyebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan ini dari sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Dan kalaupun misalnya Anas tidak menyebutkan Zaid, misalnya Anas mengatakan bahwasanya jarak antara azan dan makan sahur Rasulullah itu sekitar 50 ayat. Ya. Tanpa mengatakan bahwa dia mendengar dari Zaid, itu pun tidak masalah. Karena jahalatus sahabi ya, itu tidak membahayakan dalam hadis. yakni sahabi yang tidak dikenal tadi itu tidak membahayakan hadisnya. Karena semua sahabat itu adil. Riwayatnya diterima. Berbeda kalau selain sahabat ya. Kalau selain sahabat ini bisa menjadi hadisnya mursal misalnya ya. Nah, karena hadis mursal salah satu bentuk hadis yang dhaif. Tapi kalau mursal sahabi ya itu tidak masalah. Hadisnya tidak masalah. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Zaid bin Thabit menyebutkan kalau jarak antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdirinya beliau untuk melaksanakan salat subuh itu sekitar 50 ayat. Ya. Nah, 50 ayat. Ini mereka terbiasa untuk memperkirakan waktu itu dengan perbuatan, karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa untuk baca Quran. Jadi ketika diperkirakan 50 ayat, mereka udah tahu, mereka bisa mengira-ngira. Karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan tadi. Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu jarak, ya, pastinya berapa meter atau berapa menit, nah, maka kita bisa mengira-ngira dengan perbuatan, ya, yang biasa dilakukan oleh manusia saat itu. Nah, kira-kira ke
yakni dari Al-Mishkat sampai Panunjuk berapa kilo? Mungkin kita nggak tahu jaraknya misalnya. Mungkin Anda mengatakan ya sekitar 15 menit lah. Antum jawab dengan menit, padahal yang ditanya kilo. Ya sekitar perjalanan 15 menit. Ya. Karena ini bisa dikirakan, oh 15 menit sekitar sekian meter misalnya, sekian kilo misalnya ya. Nah, jadi bisa juga dengan perbuatan seperti ini. Ya. Jarak antara makan sahur Nabi sampai waktu adzan sekitar berapa? Beliau mengatakan sekitar 50 ayat. Ya, sekitar 50 ayat ya, yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Ya, tidak terlalu pendek. Dan Nabi dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi mengatakan Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum qala wa lam yakun bainahuma illa ayanzila hadha wa yarqa hadha. Nabi mengatakan sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, yakni azan Bilal itu azan pertama, belum masuk waktu fajar. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya ibnu Ummi Maktum. Ya, perawi mengatakan dan jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum itu ya sejarak ini naik dan ini turun. Ini turun dan ini naik. Ya, ini Bilal kan adzannya di tempat yang tinggi. Ya, setelah selesai adzan maka beliau akan turun. Nah, ya, tidak lama kemudian maka ini naik. Ya, ini naik. Jadi enggak lama. Dan Ibnu Ummi Maktum ini beliau tidak akan azan kecuali kalau sudah dikasih tahu. Karena beliau buta. Ya. Beliau tidak bisa melihat sehingga beliau akan dikasih tahu ya sudah waktunya, maka beliau akan azan. Nah, maka jaraknya cuma Bilal turun, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik, habis itu dikasih tahu. Ya, azan. Ya, berarti tidak terlalu lama. Ya, Nabi mengatakan adzan Bilal makan minum masih. Ya, masih ada waktu untuk makan dan minum dan tidak lama kemudian apa? Datang waktu fajar. Nah, baik. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, di mana Nabi mengatakan idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu min. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sementara bejana ada di tangan kalian seperti ini, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ini kalau yang azan itu apa namanya? Hanya sedikit agak awal. Tapi kalau adzannya agak terlambat dari waktunya, ya jangan diminum. Maksudnya di tempat kita adzannya agak terlambat. Ya. Kemudian dia adzan. Kemudian kita dengar, oh saya masih megang ini. Ya. Kemudian muadzin lagi adzan, kita selesaikan. Maka bukan seperti ini. Ini batal namanya. Karena muadzinnya adzannya itu apa? Sudah masuk waktu. Ya. Dalam artian ini sudah berjalan beberapa waktu baru dia azan, ya. Nah, tapi kalau dia azannya betul-betul di awal waktu, ya, atau mungkin kurang sedikit dia sudah siap-siap, ya, dan tangan ina itu ada di tangan kita, wadah di tangan kita, maka kita masih dirukhsahkan, ya, diberikan rukhsah untuk meminum, ya. Nah, tapi kalau makan berat ya jangan. Karena kalau makan berat butuh minum nanti. Ya. Nanti makan beratnya dimakan dulu, oh saya belum minum. Terus diambil padahal masih azan misalnya. Oh masih azan, saya minum. Ya, maka batal ini. Ini membatalkan puasanya. Baik. Ya, ini menunjukkan waktu yang terbaik untuk makan sahur adalah apa?
setelah mendekati waktu fajar, ya, mendekati waktu fajar. Nah, sehingga kalau dia bangun jam 3 misalnya, maka gunakan untuk ibadah dulu, ya, gunakan untuk sholat, gunakan untuk berdoa, untuk istighfar. Nah, nanti jam 4 misalnya dia baru makan, ya, makan sahur, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Karena begitu dikasih tahu bahwa Nabi SAW makan sahur dan setelahnya beliau, nggak lama kemudian beliau melakukan salat, mereka bertanya, kira-kira berapa menit? Karena mereka juga ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kira-kira jaraknya berapa menit, ya, berapa waktu antara selesai makan sahurnya Nabi dengan waktu salat? Maka Anas mengatakan, Zaid mengatakan qadra 50 ayat. Sekitar membaca 50 ayat. Ya. Kenapa? Karena mereka para sahabat ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Baik. Berikutnya, hadis berikutnya. Ya, tadi hadis yang mana? Yang kelima, ya. Baik, hadis yang berikutnya yaitu hadis yang kelima. An Aisyah wa Ummi Salamah. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, kedua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu yudrikuhul fajr, ya, wa huwa junubun, beliau masuk pada waktu fajar sementara beliau masih junub dari keluarganya. Kemudian beliau pun mandi dan berpuasa. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan kana yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwasanya beliau, ya, masuk subuh hari dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap puasa. Nah, karena kan Nabi SAW tidak mimpi junub. Karena mimpi junub itu dari syaitan. Dan Nabi SAW tidak mimpi junub. Ya, mimpi basah enggak. Ya, tapi beliau junubnya karena berhubungan dengan istrinya. Dan ini termasuk daripada perkara yang hanya istrinya saja yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau ada orang yang berpendapat atau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah, ya, melakukan hal itu, ya, maka dia bukan orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu tentang keadaan Nabi adalah istri-istrinya. Dan Aisyah, ya, karena ini perkara-perkara yang termasuk hanya wanita saja yang mengetahuinya, ya. Nah, yang istrinya itu yang mengetahuinya. Bahwa Nabi SAW itu pernah masuk ke waktu fajar sementara beliau masih dalam keadaan junub, dalam artian belum mandi, ya. Maka beliau pun mandi kemudian melanjutkan puasanya. Di dalam riwayat lain dikatakan in kana Rasulullah la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum. Sungguh Rasulullah benar-benar masuk waktu subuh dalam keadaan junub dari berhubungan suami istri, ya, tanpa ihtilam, yakni tanpa mimpi basah pada bulan Ramadan. Bukan mimpi basah, ya, di bulan Ramadan, kemudian beliau tetap berpuasa. Nah, hadis ini menunjukkan di dalam riwayat Muslim disebutkan dari hadis Aisyah bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW yastaftihi, ya, datang kepada Nabi untuk bertanya kepada beliau.
dan Aisyah mendengarnya dari balik pintu. Kemudian laki-laki tadi bertanya, ini peristiwa yang lain. Laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, tudrikuni salatu wa ana junub." Ya Rasulullah, ya, salat telah datang kepada saya sementara saya dalam keadaan junub. Ya, afa asumu, apakah saya tetap boleh puasa? Yakni saya masih dalam keadaan junub, ya, dan ternyata waktu salat sudah datang dan saya belum mandi. Apakah saya boleh tetap salat, tetap puasa? Faqara Rasulullah sallam, wa ana tudrikunus salah wa ana junubun fa'asum. Dan saya juga pernah seperti itu, ya, datang waktu salat sementara saya masih dalam keadaan junub dan saya tetap puasa. Nah, maka orang tadi mengatakan, lasta mithlana ya Rasulullah, engkau bukan orang seperti kami, yakni Anda beda dengan kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bedanya gimana? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima attaqi. Nabi mengatakan, demi Allah, sungguh saya benar-benar berharap, ya, sebagai orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling tahu, ya, tentang ketakwaan itu, Ya, jadi maksudnya bahwa perbuatan ini bukan perbuatan yang membatalkan puasa. Ya, bukan perbuatan yang membatalkan puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia di pagi hari dalam keadaan junub, ya, dari keluarganya dan belum sempat mandi, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Hal itu tidak membatalkan puasanya. Ada hadis dari Abu Hurairah, ya, dia mengatakan, man asbah junuban fala saumalah. Ya, orang yang masuk pagi hari dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Ini di awal-awal, ya. Nah, jadi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub di pagi hari, ya, ini belum sempat mandi, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya nggak sah. Ya, sampai pada akhirnya hal ini disampaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyebutkan bahwasanya kana yusbihu junuban thumma yasum. Rasulullah dahulu dia itu masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan beliau tetap puasa. Maka Abu Hurairah pun rujuk kepada perkataan ini, ya, rujuk kepada pendapat ummahatil mukminin, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang keadaan, ya, apa yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah hadis ini bahwasanya puasa orang yang dalam keadaan junub, ya, karena berhubungan suami istri itu tidak batal. Ya. Ya, puasanya sah. Ya. Nah, apalagi kalau hanya sekedar mimpi basah, ya. Nah, tapi dengan syarat dia tetap sudah harus niat, ya. Dari malam dia sudah punya niat untuk puasa esok hari. Karena niat itu menjadi rukun puasanya, ya, maka dia sudah niat. Nah, kemudian tidur mimpi basah pagi-pagi, ya, maka dia mandi kemudian puasanya teruskan, nggak batal. Nah, begitu juga orang yang ini juga menunjukkan bahwasanya menggauli istri di malam Ramadan itu tidak haram, ya, boleh. Karena Allah berfirman, "Wahillalakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan untuk kalian, ya, untuk berhubungan, ya, dengan istri-istri kalian di malam Ramadan, ya, di malam puasa. Nah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu datangnya dari syaitan dan beliau adalah orang yang maksum, orang yang terjaga, orang yang terlindung, ya. Nah, baik.
Dan hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebaikan mereka untuk umat ini, karena melalui mereka kita jadi mengetahui hukum-hukum ya yang hanya istri-istri Nabi saja yang mengetahuinya tentang keadaan Nabi, dan kita jadi tahu ya bahwa perkara seperti ini bukan termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ya, Abu Hurairah sempat berfatwa kalau orang yang dalam keadaan junub, ya, masuk pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya nggak sah. Ya, nah beliau, dan kalau misalnya nggak ada istri-istri Nabi, kita nggak tahu. Ya, karena yang berfatwa adalah seorang sahabat. Sahabat berfatwa bukan sembarangan, pasti karena ilmu yang mereka ketahui. Ya, tapi ketika Abu Hurairah dikasih tahu bahwasanya istri-istri Nabi mengatakan Nabi pernah ya masuk pagi hari dan beliau dalam keadaan junub dan beliau tetap puasa, maka jadilah kita tahu, dan Abu Hurairah juga tahu, sehingga beliau akhirnya rujuk ya kepada dalil. Ya, dan ini juga adab ya kita dalam beragama, hendaknya kita ketika diberitahu ya dalil yang hak dalam suatu permasalahan yang kita tadinya menyelisihi yang hak tadi tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui, maka hendaknya segera kita rujuk kepada yang hak tadi setelah kita mendapatkan ilmunya. Nah, baik, sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.